Apabila diperbandingkan antara upaya hukum biasa dengan upaya luar biasa, maka akan terlihat perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Perbedaannya bahwa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali pertama diajukan dan ditujukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, upaya ini hanya dapat diajukan dan diajukan dalam keadaan tertentu yang berarti tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, antara lain harus terdapatnya bukti baru atau novum. Ketiga, upaya hukum luar biasa diajukan ke Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim Agung sebagai instansi pertama dan terakhir. Adapun persamaan yang paling utama adalah: pertama, sama-sama mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan sebelumnya. Kedua, pelurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya dan kebenaran serta keadilan. Pemeriksaan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidata diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Jungto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Jungto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam perkara pidana pemeriksaan peninjauan kembali diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Baik permohonan peninjauan kembali yang diajukan dalam perkara pidata, perkara pidana maupun pidana militer. Ketentuan undang-undang membatasi hanya cukup satu kali saja. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali. Di samping itu, pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahwa permintaan pertinjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja. Kedua ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Namun demikian, sekarang timbul permasalahan bagi Majelis Hakim Agung dalam kamar pidana yang akan memutus perkara peninjauan kembali setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU 11/2004 tanggal 6 Maret 2014 yang memperbolehkan pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali tanpa batas. B. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34/PUU 11/2013 tanggal 6 Maret 2014 menyatakan bahwa pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut muncul persoalan apabila pemeriksaan permohonan peninjauan kembali dibolehkan berulang kali, kapan perkara yang terus diajukan tersebut selesai, apalagi dalam perkara pidana.
Oleh sebab itu, guna kepastian hukum berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak serta-merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 kali saja. Kesimpulan, peran Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara kasasi dan peninjauan kembali berdasarkan sistem lama sebelum terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 119-KMA-SK-7-2013 dan nomor 214-KMA-SK-7 12014 dapat dikatakan belum optimal. Hal ini mengingat banyaknya berkas yang datang berlimpah ke Mahkamah Agung serta terkendala oleh pembaca berkas dan penelaahan berkas, serta penyusunan advice blade yang cenderung saling menunggu dan di antara pembaca 1, pembaca 2, dengan pembaca 3. Penetapan sidang pun ditentukan lama setelah 3 tahapan penyelesaian berkas perkara di masing-masing pembaca berkas selesai secara bergantian.